Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Kak Eka pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup yang terintegrasi dengan Mapel IPA kelas 6 yang berjudul Perkembangbiakan pada Hewan. Di sini kakak masih membahas tentang perkembangbiakan pada hewan yang kedua, yaitu perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Tidak hanya tumbuhan yang ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, tapi pada hewan juga ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Pada pertemuan pertama kita telah membahas perkembangbiakan generatif, itu ada 3, vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu disebut juga perkembangbiakan aseksual. A itu tidak, seksual itu perkawinan. Maksudnya di sini perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan pada hewan yang tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Maksudnya hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang lengkap dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah membelah diri. Tidak hanya pada tumbuhan ada perkembangbiakan melalui tunas, tapi pada hewan juga ada. Di sini perkembangbiakan vegetatif tunas itu maksudnya adanya pertumbuhan calon anak baru berupa tunas. Kemudian tadi itu menempel pada induknya hingga dia cukup dewasa dan bisa melepaskan diri dari induknya. Contohnya perkembangbiakan tunas, ada hewan yang bernama Hydra, Porifera, dan Coelentra. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif membelah diri. Membelah diri, maksudnya di sini itu membelah diri terjadi pada amoeba. Pengertian dari membelah diri tersendiri adalah setelah induknya membelah diri menjadi 2, maka akan tumbuh hewan yang sudah lengkap. Membelah diri itu hanya terjadi pada hewan uniseluler. Maksudnya di sini uniseluler itu adalah hewan yang hanya mempunyai 1 sel. Amoeba itu bentuknya sangat kecil sekali, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi terjadi pada hewan multiseluler. Maksudnya multiseluler itu mempunyai banyak sel. Fragmentasi dari potongan induknya tadi itu kemudian tumbuh menjadi anggota baru. Contohnya hewan yang berkembang biak melalui fragmentasi adalah planaria dan macam-macam cacing. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Untuk tugas kalian, silahkan kalian mencari macam-macam gambar hewan yang telah kakak sebutkan tadi. Ada Hydra, ada Porifera, ada Coelentra, kemudian ada amoeba, ada planaria, dan ada macam-macam cacing. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui, oh ini loh yang dimaksud dengan amoeba itu seperti ini, kayak gitu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Oke, that's all our lesson today about perkembangbiakan secara vegetatif. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, jangan pesimis untuk belajar walaupun masih daring atau belajar dari rumah. Oke. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. And the last I say, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.